Bro, kemarin kita udah lihat pilihan rakyat yang bikin viral. Ada anggota DPR di Gorontalo, Wahyudin Murido, anak mantan bupati yang bilang mau rampok negara, tapi langsung dipecat oleh partainya PDI Perjuangan. Terus sebelumnya ada wali kota Prabu Mulih, Cak Arlan, yang copot kepala sekolah karena negor anaknya yang masih SMP bawa mobil ke sekolah. Nah, Cak Arlan ini seorang pengusaha karet. Terus jauh sebelumnya ada Sudewo, Bupati Pati, yang nantangin rakyat. Ya ternyata kekayaannya 31 miliar. Ini baru beberapa contoh. Ternyata yang kita pilih jadi pemimpin itu banyak pengusaha, anak pejabat, atau orang kaya. Lalu di mana aktivis rakyat yang selalu bersuara buat rakyat? Kenapa malah yang jadi pemimpin gak merakyat dan gak ngerti rakyat? Ayo kita kulik deh. Pemilu di Indonesia itu udah kayak drama mahal yang cuma bisa dimainin sama orang-orang berduit. Bukan rahasia lagi, buat jadi calon lu harus keluarin duit miliaran. Baliho gede-gede, iklan di TikTok, tim sukses, sampai amplop serangan pajar yang bikin dompet nangis. Biaya kampanye pemilu ini udah gila, bisa 5 sampai 20 miliar dan bahkan lebih. Tergantung daerah. Coba bayangin, duit segitu buat rakyat biasa kayak kita cukup buat beli rumah atau bikin usaha. Tapi buat mereka yang pengen duduk di kursi itu cuma ongkos masuk. Akibatnya DPR, DPRD, wali kota atau bupati sekarang isinya cuma pengusaha tajir sama anak orang kaya yang kadang nggak ngerti apa itu hidup susah. Real talknya ini bikin demokrasi kita jadi elit banget. Calon yang punya visi bagus tapi kantong tipis auto tersingkir bro. Yang lolos ya cuma mereka yang duitnya tebel. Bos-bos perusahaan, anak pejabat, atau crazy rich yang IG-nya penuh flexing mobil sport sama liburan di Bali. Mereka ini sering gak paham gimana rasanya antri di warung makan dan ngerasain antri BBM naik. Pernah lihat pejabat yang flexing jeng Rolex di medsos? Sementara konstituennya bingung bayar listrik. Itu realitas sekarang bro. Mereka duduk di kursi dewan atau kepala daerah tapi nggak ngerti cara merakyat. Yang ada malah sibuk ngurus bisnis atau cari proyek biar balik modal. Parahnya pemilu mahal ini bikin politik jadi kayak investasi. Mereka keluarin miliaran di depan, tapi begitu menang duitnya balik berlipat dari proyek atau koneksi. Politik bukan lagi soal ngelayanin rakyat, tapi soal bisnis. Rakyat cuma jadi penutup, dipakai buat ngumpulin suara, abis itu dilupain. Calon dari kalangan biasa yang mungkin punya hati buat rakyat, nggak punya duit, nggak punya peluang. Ini bukan demokrasi lagi, ini oligarki versi premium. Dan lu tahu nggak, ini bikin rakyat kecil makin nggak punya suara. Wakil kita di parlemen atau kepala daerah nggak ngerti apa itu susahnya nyari kerja. Apa itu nunggak bayar SPP anak sekolah. Atau apa itu naik angkot yang penuh sesak. Mereka bikin kebijakan dari Menara Gading jauh dari realitas kita. Bayangin bro, kebijakan soal bansos atau subsidi BBM dibikin sama orang yang nggak pernah ngerasain hidup pas-pasan kayak kita. Hasilnya kebijakan yang nggak nyambung sama kebutuhan rakyat. Gimana cara benerin ini? Pertama, harus ada aturan ketat soal biaya kampanye. Negara bisa kasih dana kampanye yang adil buat semua calon, biar nggak cuma orang-orang kaya yang main. Kedua, politik uang harus diberangus abis. Hukuman penjara buat yang ngasih amplop. Ketiga, kita sebagai anak muda harus lebih pintar milih. Jangan cuma lihat muka di caleg di baliho atau janji manis di kampanye. Cek track recordnya bro. Apa dia pernah bantu rakyat kecil sebelum jadi calon? Atau cuma cari muka buat menang? Jadi sampai kapan kita mau dibiarin pemilu kayak gini? Jadi panggung orang-orang kaya. Biaya pemilu yang gila ini bukan cuma soal duit, tapi soal mimpi rakyat yang dikorbankan. Kalau DPR, DPRD, kepala daerah, isinya cuma pengusaha sama anak elit yang nggak tahu cara merakyat. Ya jangan harap hidup kita bakal lebih baik. Yuk kita ubah mindset, pilih yang benar-benar ngerti rakyat, bukan cuma yang ngerti duit.